Hai, saya Rafika. Video ini adalah video bagian kedua dari renal kalkuli atau batu ginjal. Pada video sebelumnya, pastikan sudah ditonton ya. Jadi, kita lanjutkan mengenai komplikasi renal kalkuli. Komplikasi antara lain, pertama adalah obstruksi. Sehingga terjadi aliran balik urin. Aliran balik urin ini menimbulkan tekanan yang tinggi pada ginjal, menyebabkan hidronefrosis. Hidronefrosis menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Oke. Nah, selain hidronefrosis juga mungkin terjadi hidroureteronefrosis. Nah, karena aliran balik tadi menyebabkan dilatasi pada pelvis renal. Ini juga menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Kemudian ada kerusakan pada nefron. Oke, selanjutnya adalah infeksi saluran kemih. Karena urin adalah media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Jika ada batu, terutama pada leher bladder, kemudian bladdernya penuh dengan urin yang statis, di situ akan tumbuh bakteri. Nah, bakteri itu menyebabkan infeksi pada bladder yang dinamakan sistitis, kemudian bisa menjalar ke atas, namanya ureteritis, dan bisa naik lagi sampai ginjal, sampai terjadi pyelonefritis. Kemudian bagaimana? Oke, kita beri nomor ya. Lalu bagaimana batu ginjal ini didiagnosis? Diagnosis menggunakan yang pertama adalah KUB, atau di Indonesia umumnya adalah BNO. KUB ini atau BNO ini adalah foto X-ray pada ginjal, ureter, dan bladder. Jadi difoto untuk tahu di mana letak batunya. Kemudian yang kedua dengan IVP atau intravenous pyelogram. Jadi ini nanti diinjeksikan zat kontras. Zat kontrasnya adalah iodin. Ini kemudian nanti difoto menggunakan X-ray. Nah, peran perawat sebelum dilakukan IVP adalah mengkaji adanya alergi pada zat kontras atau alergi iodin. Biasanya terrepresentasi pada alergi kerang atau seafood yang kaya akan iodin. Kemudian karena IVP ini tidak boleh dilakukan pada ibu hamil dan menyusui, maka harus dikaji apakah orang itu hamil atau risiko hamil atau tidak. Apakah menyusui atau tidak. Kemudian dikaji adanya kerusakan fungsi ginjal. Kemudian yang terakhir adalah ditanya apakah pasien mengkonsumsi metformin. Nah, ini penting dilaporkan kepada dokter. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan USG ginjal atau CT scan ginjal. Nah, sebelumnya harus dilakukan tes urin. Bukan tes urin. Apa? Yang dites adalah urinalisis untuk mengkaji adanya kristal.
Selain urinalisis, ada urin 24 jam. Ini untuk mengukur konsentrasi ion, kemudian pH, kemudian fungsi si ginjal, kemudian sitrat. Nah, bagaimana mengumpulkan urin 24 jam? Jadi, mengumpulkan urin 24 jam itu diawali dari urin pagi hari. Pasien diminta berkemih di tempat urinal misalnya, atau tempat untuk spesimennya yang agak besar karena ini akan menampung urin sehari semalam. Setelah pasien berkemih, kemudian tempatnya ini diletakkan di dalam es. Jadi ini urinnya di dalam botol yang dikumpulkan, kemudian ini ditaruh balok-balok es atau apapun yang dingin untuk mencegah berkembangnya bakteri. Tidak direkomendasikan untuk ditaruh kulkas karena akan ada kontaminasi. Kemudian intervensi keperawatan. Di mana intervensi keperawatan? Intervensi keperawatan. Jadi kebanyakan batu akan terbawa bersama-sama urin jika besarnya kurang dari 5 mm. Namun akan ada nyeri, makanya yang dilakukan perawat adalah pain control. Kontrol nyeri. Nyeri ini tidak akan hilang selama batu masih ada di saluran kemih itu. Makanya diberikan anti nyeri yang terus-menerus. Kemudian diberikan non-steroid anti-inflammatory drug. Nah, ini untuk mengurangi inflamasi. Nah, pada kondisi inflamasi akan terjadi bengkak. Jika bengkak berarti salurannya akan menjadi sempit. Itu akan mempersulit batu untuk keluar, walaupun batunya berukuran kecil. Makanya diberikan non-steroid anti-inflammatory drug ini untuk mengurangi inflamasi sehingga batu bisa keluar tanpa harus dengan tindakan surgery misalnya. Kemudian yang kedua adalah anjurkan banyak minum. Banyak minum itu 3-4 liter dalam sehari, kecuali ada kontraindikasi, misalnya heart failure, ya tidak boleh banyak minum. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat urin menjadi encer dan membantu untuk urin itu selalu lewat, jadi membantu pengeluaran batu. Urin mendorong batu keluar. Oke, tapi harus dipantau intake dan outputnya. Karena bisa jadi nanti batunya akan menjadi penghambat atau terjadi obstruksi. Ya, minum 3-4 liter dalam sehari, tapi kok outputnya sedikit. Berarti nanti resiko terjadi reflux atau aliran balik ke ginjal. Malah jadi hidronefrosis. Jadi harus dipantau ketat intake dan outputnya. Kemudian yang ketiga adalah monitor tanda ISK. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, karena ada obstruksi, kemudian urinnya statis di bladder misalnya, dia akan tumbuh bakteri di situ dan menjadikan infeksi pada saluran kemih. Selanjutnya adalah mengumpulkan urin. Mengumpulkan urin. Setelah diberi banyak minum, pasien akan banyak berkemih. Tapi urinnya tidak dibuang, tapi dikumpulkan kemudian disaring. Jika ada batu, batunya tidak dibuang dong. Jadi batunya akan dikirim ke laboratorium untuk dilihat batu ini dari material apa. Ini nanti untuk menentukan treatment dan edukasi. Kemudian yang kelima adalah menganjurkan pasien untuk tetap bergerak. Bergerak.
Nah, pergerakan ini dapat membantu batu untuk berpindah. Yang keenam adalah edukasi. Edukasi supaya tidak berulang karena batu ini dapat berulang ya, supaya tidak berulang. Caranya gimana? Harus tetap hidrasinya bagus, minum banyak. Oke, minum banyak itu 2 liter dalam sehari. Kemudian gunakan obat allopurinol pada pasien dengan asam urat, karena ini untuk menurunkan kadar asam urat. Kemudian membatasi suplemen kalsium dan vitamin D. Ini tidak direkomendasikan untuk membatasi makanan dengan kandungan kalsium ya, karena nanti akan menyebabkan masalah metabolik. Jadi yang dianjurkan adalah rendah konsumsi suplemen kalsium dan vitamin D. Suplemen ya, kalau makan boleh. Karena kalau dibatasi nanti malah terjadi gangguan metabolik. Kemudian batasi protein dan purin dan oksalat dan garam. Rendah protein, purin, oksalat, dan garam. Ya, sudah tahu kalau protein sangat umum diketahui ya. Kalau purin ini misalkan pada kacang-kacangan, kacang, kemudian jeroan, kemudian seafood, ya. Terus oksalat ini misalnya pada bayam, tomat, kol, coklat, teh, garam, natrium ya, seperti yang kita konsumsi yang menyebabkan rasa asin, garam. Oke, itu adalah tindakan keperawatan. Kemudian selanjutnya untuk treatmentnya. Bagaimana? Treatmentnya yang pertama dengan extracorporeal shock wave lithotripsy atau ESWL. Nah, ini adalah tindakan non-invasif. Ya, jadi batunya itu dipecah menjadi fragmen yang kecil-kecil sehingga bisa lolos bersama urin. Nah, tapi ini bukan untuk batu yang sangat besar dan butuh tindakan yang berulang-ulang. Ya, jadi batunya ini dipecah pakai shockwave itu dari luar, pakai gelombang sehingga batunya terpecah jadi fragmen kemudian dapat lolos bersama urin. Nah, karena pasiennya harus mengeluarkan sendiri nih tanpa harus diambil oleh dokter, maka masih harus merasakan nyeri. Ya, jadi tugasnya perawat adalah nanti kalau pasien berkemih setelah tindakan ini, tugas perawat termasuk ada manajemen nyeri, kemudian saring urin, dan bawa ke lab. Oke. Kemudian menjaga agar pasien tetap terhidrasi. Ini diedukasi untuk banyak minum 3-4 liter dalam sehari. Kemudian anjurkan tetap bergerak. Kemudian edukasi mungkin akan ada darah dalam urin. Nah, darah ini muncul karena fragmen-fragmen yang kecil-kecil tadi mungkin ada yang tajam dan melukai dinding dari saluran kemih ya. Nah, itu terapi yang pertama. Yang kedua adalah percutaneous nefrolitotomi. Ini adalah tindakan invasif dilakukan di kamar operasi. Jadi diperlukan adanya insisi. Jadi dibuka, kemudian diambil batunya. Nah, setelah diambil batunya,
nanti akan dipasang jok untuk drainase. Nah, di sini dipasang drainase. Nah, tugasnya perawat adalah monitor nefrotomi cuk. Ya, dimonitor. Kemudian dikosongkan. Nih, kan isinya urinnya ini. Campur dengan batu, kosongkan. Tapi jangan lupa disaring. Saring, hasilnya kirim ke laboratorium. Kemudian monitor tanda infeksi. Tanda infeksi. Bagaimanapun ini adalah tindakan invasif, tetap berisiko infeksi. Kemudian selanjutnya adalah tetap jaga hidrasi dengan memberikan cairan atau minum atau boleh lewat IV 3-4 liter per hari. Yang ketiga adalah tindakan ureteroskopi atau tindakan ini bisa dibilang tindakan yang dilakukan di kamar bedah, cuman dia tidak ada insisi. Jadi dimasukkan kamera melalui uretra, kemudian sampai ketemu batu, sampai melihat batu. Setelah melihat batu akan dihancurkan dengan laser atau lithotripsy include kamera. Ya, tugasnya perawat apa? Sama. Jadi urinnya disaring, kemudian ada pecahan batu itu lanjutnya dikirim ke laboratorium. Kemudian mempertahankan hidrasi. Oke. Mungkin itu saja mengenai batu ginjal atau renal kalkuli. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya